17 Agustus tahun 1945, kita semua tahu kalau itu adalah kemerdekaan bangsa kita terlepas dari penjajahan. Pasca proklamasi kemerdekaan ini memicu semangat perang yang begitu kuat bagi para gerakan revolusi. Tentu aja ini terlihat sangat baik, tapi percaya deh, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Semangat revolusi yang begitu kuat ini jadi seperti bola salju. Dia bergulir ke bawah makin besar tanpa kendali. Periode kelam pasca kemerdekaan ini melahirkan kekerasan, pembantaian, perampokan, dan pemerkosaan pada siapapun yang pro-kolonial. Gak peduli dia orang Indonesia, anak-anak, atau wanita, bagi mereka yang pro-kolonial, bagi mereka dekat atau kerja dengan orang-orang kolonial, semua disikat. Peristiwa ini terjadi nyaris di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Gerombolan orang Indonesia yang melakukan aksi kekerasan ini dikenal dengan nama Massa Bersiap. Inilah sisi gelap kemerdekaan Indonesia yang jarang kita dengar atau mungkin gak kita pelajarin di sekolah. Gimana kisah lengkapnya? Bersama gue Krisna Bayu, kita bahas di video kali ini. Semangat kemerdekaan di kalangan sebagian orang Indonesia banyak dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal berbau Belanda. Massa Bersiap nggak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda, terutama orang Belanda ataupun orang Indonesia yang bekerja untuk Nika. Mereka dijuluki sebagai anjing Nika. Nika singkatan dari Netherlands Indian Civil Administration. Nika adalah badan penghubung pemerintahan Belanda yang membonceng pasukan sekutu ke Indonesia pada September 1945. Belanda ada hasrat pengen menguasai Indonesia kembali. Zaman memperebutkan kemerdekaan, banyak para pemuda menerima pelatihan militer seperti Barisan Seinendan, Keibodan, Peta, dan lainnya. Mereka mendapat pengalaman di organisasi militer. Semangat berperang mereka secara emosional masih membekas dan masih menyimpan motivasi kuat buat angkat senjata. Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan bersiap. Dalam situasi ini bisa dipahamin sih, banyak lahirnya badan-badan perjuangan rakyat yang terbentuk dengan rencana ataupun terbentuk secara spontan setelah proklamasi dibacakan. Faktor penting lain yang melatar belakangi lahirnya Massa Bersiap yaitu ketika Belanda udah kehilangan power dan wibawanya setelah dihajar Jepang. Sementara rakyat makin muak dengan sikap angkuh Belanda. Kaum Belanda mengabaikan usul-usul kaum pergerakan padahal keadaan Belanda waktu itu lagi terpuruk. Sejak Jepang takluk oleh sekutu, orang-orang Belanda yang tadinya ditawan Jepang udah kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka seperti baru saja keluar dari neraka. Kaum Belanda juga sengsara hidup di bawah pemerintahan Dai Nippon. Kedatangan sekutu dengan Nika ke Indonesia juga membuat orang Belanda besar kepala. Seluruh aksi brutal Massa Bersiap ditujukan kepada orang-orang Belanda dan para pengikutnya yang memiliki gelagat pengen berkuasa kembali. Kaum Belanda kala itu menjadi sasaran yang logis untuk dijadiin pelampiasan para kaum revolusioner. Rakyat mulai membentuk laskar-laskar pro-revolusi, bikin perkumpulan-perkumpulan dari yang kecil sampai yang besar kini bermunculan. Hampir semua anggota-anggotanya memiliki senjata hasil rampasan militer Jepang. Mereka mulai membalaskan dendam kepada orang-orang Belanda. Di Batavia pada masa ini, orang-orang Eropa menghilang. Kalaupun ada yang berani keluar ke kota, bisa dipastiin beberapa hari kemudian tubuh mereka bisa ditemukan mengambang di sungai Batavia. Rumah-rumah kulit putih juga dikepung pada malam hari dan para penghuninya dibunuh tanpa ampun, termasuk anak-anak dan perempuan. Praktek teror itu akhirnya menyebar ke kawasan luar Batavia. Bekasi dan Karawang adalah dua wilayah di luar tembok Batavia yang ikut jadi korban kegilaan para revolusioner orang-orang pribumi. Contohnya di wilayah Tambun, para massa bersiap mencari kaum Belanda. Tapi karena orang Belanda sedikit di wilayah itu, para massa ini menjadikan orang-orang Cina sebagai sasaran. Mereka banyak dibunuh dan mayatnya dicemplungin ke sungai Citarum. Gak cuma di Karawang, Bekasi, di wilayah selatan Batavia juga terjadi aksi penyerangan massa bersiap. Wilayah itu bernama Depok. Gerombolan massa bersiap dari Karawang, Bekasi ikut meramaikan aksi serangan di wilayah Depok ini. Pernah dengar nggak ada kata Gedoran Depok? Atau pernah dengar kata Belanda Depok? Nah, Gedoran Depok adalah peristiwa kekerasan, perampokan, dan pembunuhan yang dilakukan para gerombolan laskar rakyat yang berdalih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Naasnya, di wilayah Depok ini banyak orang Indonesia bertahun-tahun jadi budaknya Belanda. Setelah budak ini merdeka dari tuannya, orang-orang Depok banyak mengadopsi kultur orang Belanda. Dari pakaian, gaya hidup, sampai bahasanya. Inilah yang jadi cikal bakalnya istilah Belanda Depok yang sering kalian dengar. Massa bersiap ngelihat orang-orang Depok itu sebagai kaki tangan Belanda. Diseranglah mereka. Beberapa orang harus dibunuh. Untuk yang pengen tahu lebih detail kisah Gedoran Depok,
Kita pernah ngulas kisahnya 2 part di channel ini. Kalian bisa tonton ya, linknya ada di deskripsi atau ada di akhir video. Oke, kita lanjut. Massa bersiap yang menyerang Depok terdiri dari banyak gerombolan, bukan cuma satu gerombolan ya. Bahkan massa bersiap dari Karawang dan Bekasi pun ikut juga meramaikan aksi penyerangan di Depok. Pihak intelijen Belanda ngelihat aksi-aksi ini terorganisir dengan baik. Artinya, ada orang atau kelompok di belakang penyerangan warga non-pribumi. Tapi ironisnya, setelah 2 tahun kejadian berdarah itu, para komandan di jajaran militer Belanda malah memobilisasi para gerombolan itu dan memasukkan mereka ke dalam pasukan di bawah bendera Belanda yang bernama Hamot. Mereka menjadi para milisi yang diisi para pembelot dari kubu Republik Indonesia cuy. Mantep juga politik Belanda ya, mampu ngelihat peluang yang ada. Karena kenekatan dan keberanian milisi Hamot, mereka sukses dalam beberapa operasi tempur. Sampai di penutupannya, para ex-anggota Hamot dengan cepat kembali kebiasaan lamanya mereka, yaitu ngelakuin kekerasan, aksi kriminal, dan penjarahan. Oke, kita balik ke periode massa bersiap. Banyak pejuang dari massa bersiap dengan bangga bisa berhasil memenggal leher orang-orang pro-Belanda atau orang-orang pro-Belanda yang dianggap sepihak oleh mereka. Mereka-mereka ini dipersilakan melakukan apa saja asal membantu pengosongan kota guna mendukung politik bumi hangus yang dipilih pihak Republik. Dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950, karya Gert Otsindi, perkiraan jumlah orang Eropa, orang Indonesia pro-Belanda, ataupun yang dituduh pro-Belanda yang dibunuh massa bersiap ini tercatat berkisar 3.500 sampai 20.000 orang. Apa cukup sampai sini? Belum. Orang dari etnis Ambon, orang Minahasa atau Manado juga jadi target sasaran. Orang-orang dari 2 etnis ini dinilai bekerja sama dengan pemerintah dan militer Belanda di masa sebelum Jepang menduduki Indonesia. Kebetulan agama mereka sama dengan orang-orang Belanda pada umumnya. Kebetulan juga orang-orang dari 2 etnis ini diistimewakan oleh politik kolonial Belanda. Tapi nyatanya banyak juga orang Jawa yang jadi pegawai dan tentara kolonial kok. Aksi teror dibalas teror. Aksi kriminal ala pengacau massa bersiap malah memperbesar musuh Republik. Pihak yang dianggap pro-Belanda yang jadi korban biasanya nggak tinggal diam. Bila ada dari mereka yang jadi korban pemuda Indonesia yang membabi buta mencelakai mereka. Akhirnya mereka berbalik bersikap brutal kepada orang-orang Indonesia pro-Republik yang mereka temui. Cerita yang lain, bahaya dan ancaman yang dirasakan oleh orang-orang Tionghoa dalam teror yang dilakukan oleh massa bersiap membuat mereka rela dipersenjatai oleh Belanda untuk menghadapi Republik. Sekutu dan Nika membentuk Poh Antui, yaitu pasukan yang dibentuk untuk menjaga keamanan daerah pecinaan dari kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai kaum perampok dan ekstremis. Jadi begitulah kisah yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Kekacauan massa bersiap terjadi pada akhir 1945 hingga sepanjang 1946. Masa-masa yang penuh ketidakpastian pada waktu itu. Kenapa? Karena di awal takluknya pemerintahan Jepang, pemerintahan Indonesia belum berdiri efektif. Masih banyak para birokrat dan kolaborator diculik. Ada yang dibunuh, ada yang kantor dan rumah mereka dijarah karena dianggap menjadi anjing Jepang. Hal-hal ini bikin revolusi Indonesia jadi makin sulit. Penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terjadi di sejumlah sudut kota. Ironinya, para pelakunya mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari laskar rakyat yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan sisi gelap dari kemerdekaan Indonesia yang mungkin jarang banget kita dengar. Silahkan like jika kalian suka dengan konten-konten kita. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Gue Krisna Wahyu pamit undur diri. See ya.